Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita memulai perkuliahan dari blok Genitourinary System dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Nefrologi dan Hipertensi. Jadi pada hari ini topik kita ada dua, yaitu infeksi saluran kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, kasus infeksi saluran kemih ini merupakan kasus dengan kompetensi 4, artinya kalian harus bisa mendiagnosis sampai menterapi kasus-kasus ISK ini sampai tuntas. Nah, karena kompetensinya 4, maka kasus-kasus ISK ini seringkali keluar di ujian, baik ujian UKMPPD maupun ujian ujian blok, ujian ini. Jadi ini kasus yang sangat sering terjadi dan sering menjadi kasus di ujian-ujian kalian. Nah, jadi saya harap dengan mengikuti perkuliahan ini, kalian sudah bisa menata laksana pasien-pasien infeksi saluran kemih, baik kasus infeksi saluran kemih atas maupun kasus infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, mungkin yang menjadi fokus kita itu adalah kasus-kasus pada yang uncomplicata mungkin, sedangkan kalau yang kasus-kasus yang komplikata itu kan memang agak relatif lebih sulit. Nah, mungkin butuh penanganan yang lebih komprehensif dan intervensi yang lebih banyak. Nah, jadi sebelum kita memulai perkuliahan, saya memberikan dulu ilustrasi sebuah kasus dulu supaya kita lebih memahami bagaimana kasus yang akan kita hadapi untuk materi atau topik dengan infeksi saluran kemih, khususnya pada yang sesi pertama ini saya membawakan dulu mengenai infeksi saluran kemih bagian atas. Nah, nanti setelah saya membacakan saya minta kalian langsung menjawab. Jadi saya kalau sebelumnya tidak era COVID ini, saya biasanya langsung pertanyaan ini saya ajukan langsung kepada kalian. Nah, kemudian saya lemparkan. Nah, jadi tidak menunggu-nunggu waktu dari kalian, saya minta langsung kalian menjawab. Tidak perlu saya tunjuk siapa yang akan menjawab, jadi silakan saja kira-kira apa jawabannya, tidak akan ada memberikan penilaian khusus, artinya kalaupun salah tidak masalah, karena ini hanya sekedar diskusi untuk pengantar kita lebih memahami mengenai kasus-kasus pada ISK ini. Baik, saya mulai. Seorang laki-laki 45 tahun datang ke IGD dengan demam yang sudah dialaminya lebih kurang 3 hari. Kemudian pasien juga mengeluhkan nyeri pinggang dan mual muntah. Nah, ini ilustrasi yang cukup singkat. Nah, jadi pada pemeriksaan vital sign itu dijumpai bahwa pasien masih komposmentis dengan tekanan darah relatif normal 120/70, nadi 90 kali per menit, pernafasan masih 24 kali per menit dengan suhu 38 derajat Celcius. Nah, pada pemeriksaan fisik itu dijumpai tapping pain. Kira-kira apa kemungkinan, jadi kalau kemungkinan diagnosa berarti bisa saja ini adalah diagnosa diferensial pada pasien ini. Silakan menjawab. Siapapun di antara kalian silakan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Apa kemungkinan diagnosa atau diagnosa diferensial pada kasus ini? Silakan. Yang mau mencoba menjawab? Batu kandung kemih, Dok. Kenapa? Batu di saluran kemih. Oke, batu saluran kemih. Siapa lagi yang bisa menjawab? Pyelonefritis, Dok. Siapa lagi? Ada lagi yang mencoba menjawab? ISK bagian atas, Dok. Apa? Nggak dengar saya? ISK bagian atas. Oke, yang lain? Silakan. Low back pain bisa nggak ya, Dok? Silakan, yang lain?
Nanti yang menjawab ini saya minta ini ya untuk langsung menjawab pertanyaan nomor 2-nya ya. Oke, yang lain ini silakan diagnosa diferensialnya. Baru ada 4. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang bisa memberikan kemungkinan diagnosa atau diagnosa diferensial pada kasus ini? Silakan. Ada berapa orang kita ini? Masa cuma 4 orang yang bisa memberikan diagnosa diferensial? Ini berapa banyak nih kasus nih diagnosa diferensialnya nih? Ada Appendicitis bisa ya, Dok? Ya, apa? Appendicitis mungkin, Dok. Yang lain? Siapa lagi yang lain? Coba. Ada lagi yang lain nih bisa memberikan diagnosa diferensialnya? Oke, sebelum ini saya mau mengklarifikasi dulu istilah ini. Tapping pain itu artinya apa? Nyeri tekan bukan, Dok? Yang lain? Ada yang bisa memberikan klarifikasi pada kasus ini, tapping pain itu apa? Saya minta kameranya diaktifkan. Tolong semua kamera diaktifkan. Sebelum saya panggil satu persatu yang tidak mengaktifkan kameranya. Tidak ada yang bisa menjelaskan ke saya kira-kira tapping pain ini apa? Tidak ada? Belum ikut tutorial pertama? Sudah, Dok. Jadi kalau sudah, kenapa tidak tahu mengenai tapping pain? Baik, tidak tugas saya menjelaskan karena tapping pain itu sudah dijelaskan di tutorial pertama, dan tutorial pertama itu berlangsung kemarin mengenai pyelonefritis, jadi rasanya sangat miris mendengar diagnosa diferensial yang kalian sampaikan tadi, bahwa ini adalah kasus ISK bagian atas. Jadi dengan ISK bagian atas itu adalah pyelonefritis, kalian bisa memberikan diagnosa diferensial. Padahal semalam sudah kasusnya adalah pyelonefritis, dan diagnosa diferensialnya kalian sudah bisa sebutkan sebenarnya kemarin. Nah, ternyata hari ini saya mengulangnya
sangat miris rasanya bahwa kalian tidak bisa menyebutkan diagnosa diferensialnya dan tidak bisa menyebutkan kepada saya apa sebenarnya yang dikatakan dengan tapping pain tersebut. Jadi seharusnya introspeksi bagi kita semua bahwa apakah kemarin kalian sudah mengikuti tutorial itu dengan baik, sehingga kenapa tidak bisa memberikan diagnosa diferensial pada kasus ini dan memberikan klarifikasi masalah mengenai klarifikasi istilah mengenai tapping pain ini. Nah, jadi karena diagnosa diferensialnya banyak yang kurang tepat, nah jadi agak sulit ini sepertinya memulai perkuliahan ini karena sepertinya kalian tidak membaca atau tidak mempersiapkan diri. Saya nggak tahu apakah ada yang sudah membaca sebelumnya atau mempersiapkan diri. Nah, jadi nanti kita bisa kalian lihat kira-kira apa saja ya kemungkinan diagnosa pada pasien ini. Kemudian dengan kemungkinan diagnosa pada pasien yang kalian sebutkan tadi, kira-kira apalah pemeriksaan penunjang yang akan kalian minta untuk membuktikan bahwa pasien tersebut memiliki diagnosa seperti yang kalian sebutkan sebelumnya. Silahkan. Tadi yang menyebutkan bahwa ini adalah batu saluran kemih. Pemeriksaan darah rutin, Dok, sama pemeriksaan urin. Pemeriksaan darah rutin dan urin rutin. Iya, iya, Dok. Oke. Apa namanya? Oke, kalian minta urin dan darah rutin. Apalagi? USG, Dok. USG, apa yang mau diminta? Pemeriksaan radiologi daerah perutnya itu, Dok. Ya, USG apa yang mau kamu minta? Kamu semester berapa ini sekarang? Semester 5, semester 6? Kok meminta pemeriksaan pada perut yang disebut? Spesifiknya kurang tahu, dokter. Jadi kamu meminta USG pada perut, itu istilahnya. Regio hipogastrik, Dok. Maaf, saya nggak mendengar, kurang jelas. USG bagian abdomen regio hipogastrik. USG apa yang kamu minta? USG abdomen? Bagian hipogastrik. USG abdomen regio hipogastrik. Regio hipogastrik itu yang bagian mana itu? Dari 9 regio abdomen. Di bawah ya, Dok. Tengah bawah. Tengah bawah. Ya. Tengah bawah artinya yang mau kamu mintakan organ apa kira-kira di tengah bawah tersebut? Urinary bladder. Urinary bladder. Pada kasus ini tadi diagnosa kamu apa? Batu, Dok. Batu? Batu saluran kemih. Batu saluran kemih yang kira-kira di mana posisinya? Dari belakang ya, Dok. Saya kurang tahu. Lihat kasusmu. Ini kasus yang sama saya ambil dari tutorial. Karena yang membuat tutorial itu saya. Kasusnya nyeri pinggang, kemudian kamu meminta hipogastrik. Hipogastrik artinya bagian bawah. Nyeri pinggang di bagian bawah, kira-kira ada nyambung nggak itu kira-kira? Yang mana yang pinggang dan yang mana yang hipogastrik? Dari 9 regio abdomen, yang mana dikatakan pinggang, regio mana di abdomen untuk pinggang? Dan organ apa yang terlibat pada hipogastrik? Kembali belajar anatomi semester 1. 9 regio abdomen. Kira-kira yang lain, apalagi pemeriksaan penunjang yang akan diminta untuk kasus ini?
Ada tadi yang menyebutkan urin rutin, ada yang menyebutkan darah rutin, kemudian ada yang menyebabkan tadi menyebabkan foto abdomen tapi tidak jelas posisi apa yang diminta, apa yang mau diminta. Apalagi kira-kira? Kultur urin, Dok. Kultur urin, apalagi? Pemeriksaan fungsi ginjal, Dok. Pemeriksaan fungsi ginjal, kemudian apalagi? Kira-kira dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dan dari diagnosa tersebut, apalah yang akan kamu lakukan pada pasien ini? Oke, diagnosa tidak tahu. Tentu saja pemeriksaan penunjang yang diminta tidak bisa diketahui. Akibatnya apa? Diagnosa tidak diketahui, pemeriksaan penunjang nggak apa. Tentu saja kita nggak tahu akan memberikan pengelolaan apa pada pasien ini. Sungguh miris untuk kompetensi 4 sebagai dokter umum, kita tidak mampu menata laksana kasus ini. Nah, jadi kembali coba nanti diingat nih kasus ini. Saya akan mulai saja untuk dengan teorinya. Oke, sebelum memulai ini kita akan dulu mengenal beberapa istilah yang ada nanti pada pembahasan topik infeksi saluran kemih ini, baik atas maupun bagian bawah. Jadi sebelumnya mungkin kita sebelum kita mengenal ada istilah infeksi saluran kemih, mungkin kita mengenal dulu ini dengan istilah infeksi. Jadi kapan seseorang dikatakan infeksi? Apabila ditemukan mikroba, baik bakteri ataupun virus ataupun jamur di dalam tubuh atau di dalam jaringan tubuh seorang host. Nah, pada kasus infeksi saluran kemih tentu mikroba ini baik bakteri, virus ataupun jamur ini tentu ditemukan di dalam saluran kemih. Nah, dalam saluran kemih sebagai produksi dari infeksi dari saluran kemih itu sendiri adalah urin. Nah, maka kita katakan juga sebenarnya infeksi saluran kemih dengan sebagai bakteri urea. Nah, ketika kita bicara mengenai ditemu bakteri urea ini, kita menemukan ada istilah signifikan bakteri urea dengan unsignifikan bakteri urea. Dikatakan signifikan bakteri urea kalau ditemukan nanti bakteri itu lebih dari 10⁵ CFU per lapangan pandangnya jika diambil dengan pemeriksaan urin midstream. Nah, tetapi kalau misalnya kita mengambil dengan fungsi pada bladernya, maka berapapun bakteri yang ditemukan itu kita katakan sebagai signifikan bakteri urea. Nah, kalau tadi ada istilah signifikan bakteri urea, tentu nanti ada istilah unsignifikan bakteri urea. Nah, kapan dikatakan unsignifikan bakteri urea? Tentu berdasarkan dari cara pengambilan pengambilan sampel urinnya. Nah, bakteri urea atau signifikan bakteri urea ini nanti akan kita jumpai juga istilah dengan asimptomatik bakteri urea ataupun simptomatik bakteri urea. Nah, dikatakan asimptomatik bakteri urea atau mungkin yang lebih lengkapnya adalah asimptomatik signifikan bakteri urea apabila ditemukan bakteri lebih dari 10⁵ tetapi pasien tidak memberikan keluhan atau tidak memberikan klinis apapun mengenai infeksi saluran kemihnya. Nah, sementara ada istilah nanti simptomatik bakteri urea tentu yang memberikan simptomatis atau memberikan gejala klinis dengan akibat adanya bakteri pada urinnya. Nah, selain itu ada lagi kita nanti mengenal istilah simptomatik unsignifikan bakteri urea. Jadi pasien memberikan keluhan tetapi pada pemeriksaan bakteri ureanya itu tidak dijumpai jumlah urin yang signifikan. Artinya jumlahnya kurang dari 10⁵ mungkin tetapi pasien memberikan keluhan klinis.
Nah, kira-kira siapakah yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa nanti ada istilah simptomatik unsignificant bakteriuria ini? Artinya, klinis ada, tetapi bakteri tidak ditemukan atau mungkin tidak jumlahnya tidak bisa dikatakan sebagai signifikan bakteriuria. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira kenapa itu bisa terjadi? No comment? Tidak ada yang, silakan. Salah diagnosis. Salah diagnosis? Jadi pertama dipikir UTI, rupanya bukan, makanya dia mungkin gejalanya dari penyakit yang lain gitu dok. Kayak unsignificant bakteriurianya. Jadi yang salah dokternya atau yang salah pasiennya? Dokter? Dokternya yang salah? Iya. Kamulah yang salah, karena tadi mendiagnosa tidak bisa kan? Iya. Tidak bisa mendiagnosa, tidak bisa menyebutkan pemeriksaan penunjang, berarti sedang menyebutkan kesalahan diri sendiri kan, berarti ini kan? Nah, bukan seperti itu. Jadi jangan menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain kalau kita yang mempunyai kekurangan. Jadi simptomatik unsignificant bakteriuria bukan karena kesalahan dokter, atau bukan kesalahan siapa-siapa, jadi kita tidak mengatakan ini salah siapa atau salah siapa, tapi simptomatik unsignificant bakteriuria itu, atau yang kita kenal sebagai sebagai false negatif itu kan ada yang istilahnya false positif, ada yang false negatif. Kalau kalian masih ingat masih ingat pelajaran statistik, dikatakan false negatif pada ISK itu kalau misalnya pasien sebelumnya itu sudah mendapatkan terapi ISK, jadi sudah mendapatkan terapi antibiotik, jadi dia sudah mendapatkan terapi antibiotik sebelumnya, sebelum dia di kultur urinnya dia udah pakai antibiotik, sehingga ketika di hasil kulturnya tidak ditemukan lagi bakterinya karena memang dia sudah menggunakan menggunakan antibiotik sebelumnya. Kemudian dia sudah banyak minum sebelumnya, karena banyak minum, kemudian dia mengkonsumsi diuretik, maka bakterinya mungkin sudah tidak ditemukan pada saat kultur. Nah, kemudian waktu pengambilan sampelnya kurang tepat. Nah, jadi cara pengambilan sampelnya mungkin yang kurang tepat, pasien sudah menggunakan cairan pembersih, sabun pembersih mungkin, sehingga ketika ditemukan itu sudah seperti steril kesannya. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab dari simptomatik unsignificant bakteriuria. Nah, kemudian ada lagi kita mengenal istilah nanti ada dengan nosocomial ISK dengan acquired ISK. Jadi nosocomial ISK ini istilahnya juga dikatakan sebagai catheter related ISK atau infeksi yang sering disebabkan oleh pemakaian kateter pada pasien-pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, sementara kalau acquired atau community ISK itu biasanya adalah ISK yang ditemukan pada masyarakat. Kemudian ada lagi kita mengenal nanti istilah complicated dan uncomplicated ISK. Jadi kalau di sini complicated dan uncomplicated itu bukanlah komplikasi, tetapi adalah ISK sederhana atau ISK yang kompleks. Itu artinya di sini. Nah, dikatakan ISK komplikata atau complicated ISK itu apabila pasien-pasien memiliki faktor-faktor komorbid atau faktor pemberat yang menyebabkan ISK-nya nanti akan memiliki prognosis yang buruk. Nah, jadi atau memiliki penata laksanaan yang lebih komprehensif dibandingkan uncomplicated atau ISK sederhana. Nah, dari secara anatomi nanti kita juga ada mengenal nanti istilah dengan upper dan lower ISK. Jadi ISK atas, ISK bawah. Nah, untuk ISK atas inilah kemudian kita mengenal istilah namanya pyelonefritis. Jadi ISK pada ginjal kita kenal dengan istilah pyelonefritis. Nah,
pielonefritis ini nanti juga akan dibagi menjadi akut pielonefritis dan kronik pielonefritis. Nah, kalau akut pielonefritis itu merupakan proses inflamasi parenkim ginjal yang disebabkan oleh adanya bakteri. Sementara kalau yang kronis itu mungkin akibat lanjut dari infeksi bakteri yang berkepanjangan. Jadi biasanya itu pada ISK yang sudah terjadi semenjak dari anak-anak. Nah, jadi dari semenjak masa kecil kemudian berkelanjutan. Nah, kenapa sampai berkelanjutan? Mungkin ada obstruksi di saluran kemihnya atau ada reflux di vesikoureternya. Jadi akibat dari reflux vesikoureter ini, maka terbentuk jaringan ikat parenkim ginjal yang menyebabkan nanti terjadinya pielonefritis kronis. Nah, jadi ada akut dan ada kronik pielonefritis. Nah, kemudian dari ISK ini nanti bisa terjadi urosepsis. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah mempelajari mengenai apa itu sepsis, maka untuk sepsis yang disebabkan oleh infeksi pada saluran kemih maka dikenal dengan istilah nanti urosepsis. Jadi ini beberapa istilah yang harus kalian pahami ketika nanti menjawab dari diagnosa ataupun nanti akan membedakan pilihan-pilihan terapi. Jadi apakah asimptomatik bakteri urea ini diberikan terapi antimikroba? Nah, apakah terapi uncomplicated ISK ini sama dengan complicated ISK? Nah, apakah akut pielonefritis ini sama dengan kronik pielonefritis terapinya? Nah, kemudian apakah simptomatik unsignifikan bakteri urea ini diberikan terapi? Apa beda nosokomial dengan pneumonia ISK terapinya? Nah, di mana letak beda upper dan lower ISK? Nah, ini nanti akan membedakan nanti pilihan-pilihan terapi dan pilihan-pilihan pemeriksaan yang akan kalian minta pada pasien. Jadi ini sekedar pengulangan bahwa dikatakan infeksi apabila mikroorganisme itu masuk kemudian menyebabkan injury atau trauma pada jaringan di tubuh hostnya. Nah, tentu akibat terbentuknya koloni kalau di saluran kemih maka kita sebut dengan infeksi saluran kemih. Jadi ISK ini bisa mencapai saluran kemih itu ke bagian ginjal itu baik secara hematogen maupun secara ascending. Jadi ada dua cara penularannya, baik hematogen ataupun ascending. Nah, khusus untuk infeksi pada ginjal kita istilahkan dengan pielonefritis. Nah, jadi istilah dari infeksi saluran kemih bagian atas kita sebut juga sebagai pielonefritis. Jadi mulai dari kantong kencing tadi naik ke ureter, kemudian akhirnya naik ke ginjal. Nah, sementara kalau dia hanya terbatas di bladder saja atau di permukaan mukosa, biasanya hanya mengiritasi, maka ini kita kenal dengan sistitis atau infeksi pada kantong kencing atau pada bladder. Nah, asimptomatik bakteri urea ini tadi sudah kita sebutkan bahwa apabila ditemukan bakteri di urin tanpa adanya gejala-gejala infeksi. Nah, karena asimptomatik meskipun signifikan bakteri urea, maka biasanya itu tidak kita berikan antibiotik. Nah, jadi kita observasi saja. Investigasi pemeriksaan lebih lanjut ataupun pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami asimptomatik signifikan bakteri urea ini itu lebih fokus kita lakukan atau lebih holistik dan komprehensif kita lakukan itu pada pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi, misalnya pada wanita hamil, pada pasien-pasien yang memiliki mengalami neutropenia, pada pasien-pasien transplantasi ginjal. Nah, jadi artinya pasien-pasien yang high risk itu kita lakukan pemeriksaan yang lebih fokus dan dengan pemberian terapi. Kenapa? Kalau ini tidak kita berikan terapi, maka bisa saja nanti akan memberikan keluhan nantinya. Tetapi kalau pada pasien-pasien yang relatif sehat, yang kita lihat sehat, tidak memberikan keluhan apapun, hanya kita temukan dari pemeriksaan medical check-up, itu sebaiknya tidak kita berikan antibiotik untuk mencegah resistensi antibiotik. Nah,
sepsis sudah kalian pahami ya sebelumnya, apabila bakteri itu masuk ke pembuluh darah kemudian menyebabkan sistemik respon inflamatory yang sistemik. Nah, kalau misalnya sepsisnya disebabkan dari infeksi saluran kemih, tentu ini kita kenal tadi sebagai urosepsis. Nah, ada lagi istilah-istilah lain yang perlu kalian pahami juga, itu ada dengannya namanya polakisuria, bolak-balik buang air kecil, piuria apabila ditemukan ditemukan sel darah putih di urin, kemudian disuri, nyeri pada saat buang air kecil, oliguri apabila buang air kecilnya sedikit, anuri apabila buang air kecilnya tidak ada, hematuri jika ditemukan darah pada urin, poliuri jumlah urin banyak. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan urin itu memiliki produksi yang normal? Nah, berapa jumlahnya? Berapa cc per kilogram berat badan per jamnya? Kemudian kapan urin itu dikatakan jumlahnya dikatakan tidak ada, yang atau kita disebut dengan anuri, dan kapan urin itu dikatakan jumlahnya banyak. Ini tugas kalian. Karena ini akan berlanjut nanti pada kasus tutorial kedua nanti, yaitu PGK. Jadi kapan dikatakan poliuri, kapan dikatakan oliguri, dan kapan dikatakan anuri. Jadi pada pelajaran berikutnya kita akan membahas ini pada baik AKI maupun pada PGK. Jadi jika ingin memahami mengenai PGK dan AKI, maka silahkan cari kapan seseorang dikatakan memiliki produksi urin yang normal, kapan dikatakan anuri, kapan oliguri, dan kapan dikatakan poliuri. Baik, itu sekedar pengantar mengenai infeksi saluran, istilah-istilah pada infeksi saluran kemih. Jadi kita masuk kepada topik ISK-nya, yaitu tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau ditemukan kontaminan mikroba pada urin kemudian menyebabkan infeksi pada saluran kemih. Nah, infeksinya bisa melibatkan ginjal, tadi yang kita bilang sebagai pyelonefritis, ureter atau ureteritis, kemudian bisa bladdernya sistitis ataupun uretranya uretritis. Jadi kalau pada laki-laki bisa lagi disebut dengan, kalau mengalami kena prostatnya dengan prostatitis. Jadi baik atas itu ataupun bawah. Nah, jadi atas pyelonefritis, bawah sistitis, uretritis ataupun prostatitis. Nah, ini dia tadi uncomplicated ataupun complicated. Jadi kalau uncomplicated itu biasanya pada orang-orang yang sehat, masih muda, wanita yang tidak hamil, nah atau pada orang-orang yang sebelumnya itu enggak punya riwayat infeksi urin ataupun infeksi pada vagina, enggak punya riwayat keluarga, enggak punya ada riwayat memiliki kelainan pada traktus urinariusnya. Jadi artinya ini orang-orang yang benar-benar sehat. Nah, jadi benar-benar sehat, tapi kemudian mengalami ISK saat ini, tapi sebelum-sebelumnya tidak memiliki apapun riwayat-riwayat apapun. Sementara kalau complicated ISK itu biasanya pada wanita ataupun laki-laki ataupun anak-anak yang memiliki kondisi gangguan anatomi, gangguan metabolik ataupun gangguan fungsional yang dapat menyebabkan peningkatan resiko prognosis buruk atau kegagalan dari terapi. Nah, contohnya memiliki obstruksi pada saluran kemihnya, kemudian memiliki batu pada saluran kemih, kemudian lagi hamil, kemudian mengalami penyakit diabetes, kemudian ada gangguan ginjalnya, kemudian menggunakan obat-obat imunosupresan, misalnya tadi pada pasien-pasien transplant. Nah, kemudian laki-laki, juga termasuk dari termasuk dari faktor resiko untuk complicated. Nah, terutama yang misalnya yang sudah mengalami struktur uretra, kemudian misalnya tadi yang mengalami reflux vesiko-ureter. Nah, itu juga sebagai faktor resiko terjadinya complicated UTI. Nah, jadi
ini dia beberapa complicated tadi yang dikatakan, kapan dikatakan complicated UTI itu kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami diabetes, ada neutropeni, menggunakan imunosupresan, misalnya pada pasien-pasien lupus nephritis, kemudian mengalami gangguan ginjal, sebelumnya menjalani transplantasi, nah, kemudian kalau struktur abnormalnya itu kan misalnya ya ada gangguan kongenital misalnya pada anak-anak ya. Nah, jadi sudah ada obstruksi atau refleks statis dari kecil. Kemudian pernah mengalami misalnya trauma, kemudian mengalami jaringan parut pada sistem ureternya. Kemudian pada pasien-pasien yang yang diabetes itu sering mengalami neurogenic bladder. Nah, pada pasien-pasien yang menggunakan kateter, jadi yang kita bilang tadi nosocomial atau catheter related UTI. Nah, ataupun ya misalnya tadi dia punya infeksi ya gitu di prostat misalnya, kemudian ada kista di ginjal, nah juga ada batu di ginjal. Nah, jadi ini beberapa yang complicated seseorang kapan dikatakan memiliki complicated UTI apabila memiliki faktor-faktor resiko seperti yang disebutkan di tabel 3, 4, 5 ini. Nah, prevalensinya sebenarnya UTI ini jarang pada laki-laki yang berusia muda dan atau usia di bawah 50-an itu jarang. Jadi biasanya itu seringkali itu UTI ini terjadi pada pemakaian kateter urin atau pasien-pasien yang menjalani prosedur bagian bedah urologi. Nah, kalau misalnya nanti setelah berusia lanjut, nah itu baru nanti lebih sering mengalami ISK. Nah, jadi jarang sebenarnya ISK ini terjadi pada laki-laki ya sebenarnya. Nah, jadi kalau sering kali itu biasanya terjadi pada tahun-tahun pertama. Nah, jadi kenapa tahun-tahun pertama itu karena kalau yang sering kali itu pada kalau anak-anak itu di usia sekolah, nah itu biasanya itu pada perempuan. Kemudian nanti setelah perempuan menjalani menikah, kemudian perempuan juga berisiko untuk meningkat risiko infeksi saluran kemihnya. Tapi sebenarnya kalau untuk laki-laki, nah jarang terjadi infeksi saluran kemih, kecuali tadi berhubungan dengan pemakaian kateter urin. Nah, jadi lebih sering ini pada wanita, jadi 75-90% wanita yang sudah menikah atau aktif dalam berhubungan seksual itu biasanya mengalami ISK. Nah, jadi juga pada pasien-pasien yang memiliki obstruksi di saluran kemihnya atau menyebabkan aliran urin itu lebih lambat karena adanya tadi batu. Jadi apakah obstruksi yang parsial ataupun obstruksi bilateral itu bisa menyebabkan aliran urin melambat. Nah, sehingga nanti artinya statis aliran urinnya, sehingga nanti menyebabkan berkembangnya urin di saluran, menyebabkan terjadinya bakteri di saluran kemih tersebut. Nah, kalau yang usia-usia tua, nah pada pasien-pasien BPH, nah BPH ini kan juga menyebabkan nanti aliran urin juga melambat. Nah, inilah nanti faktor resiko juga terjadinya ISK pada pasien-pasien laki-laki usia tua. Nah, hamil juga biasanya juga menyebabkan retensi di kantong kencing, juga menyebabkan nanti terjadinya ISK, terutama ISK bagian bawah. Kateterisasi tadi sudah disebutkan, kemudian operasi bedah atau operasi urologi, misalnya pada prostatektomi juga menyebabkan ISK. Pasien-pasien diabetes mellitus, nah pada pasien diabetes mellitus kan bolak-balik buang air kecil, nanti resiko
apa namanya basah, kemudian karena basah itu menyebabkan pertumbuhan jamur. Nah, pertumbuhan jamur, garuk-garuk, kemudian terjadi infeksi pada mungkin awalnya infeksi jaringan kulit atau jaringan lunak pada kulit. Nah, kemudian bisa menyebabkan ascending tadi karena dekat antara vagina kemudian dengan saluran meatus uretra eksterna, kemudian menyebabkan ascending, naik ke bladder, naik ke ginjal, menyebabkan pyelonefritis. Nah, begitu juga dengan pasien-pasien yang imunosupresan. Jadi yang mendapat imunosupresan itu imun tubuhnya rendah karena mendapat imunosupresan, sehingga gampang untuk menyebabkan terjadinya infeksi-infeksi sekunder, baik jamur ataupun bakteri. Nah, yang seringkali itu ini congenital abnormal infant ini. Jadi pasien seringkali dari kecil bolak-balik mengompol mungkin, tetapi dianggap sebagai kebiasaan buruk seorang anak. Jadi kalau ada yang anak-anak yang mungkin sampai kelas 5, kelas 6 masih ngompol, ini juga seharusnya sebenarnya dicurigai apakah pada anak laki-laki tersebut mengalami vesicoureteric reflux. Nah, jadi yang inilah nanti yang memiliki faktor resiko terjadinya pyelonefritis kronis yang menyebabkan akhirnya gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik. Nah, kemudian wanita yang sering yang memiliki yang menggunakan KB dari KB diafragma, kemudian ini juga seringkali menyebabkan faktor resiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian pasien dengan neurogenic bladder, nah itu juga menyebabkan kontraksi bladdernya tidak bagus. Nah, kemudian sering mengalami statis atau mengalami retensi urinnya, akibatnya nanti disitulah pertumbuhan kuman atau pertumbuhan bakteri itu bisa meningkat. Nah, jadi ini dia beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan tadi prognosis dari ISK itu menjadi buruk atau kita istilahkan dengan complicated infeksi saluran kemih. Nah, jadi ini beberapa tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang bakteri yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih itu adalah Escherichia coli. Jadi 80% itu disebabkan oleh Escherichia coli. Nah, jadi itu biasanya 50%-nya itu dijumpai pada infeksi-infeksi yang didapat di rumah sakit. Tetapi selain itu bisa juga disebabkan oleh Staphylococcus saprophyticus, bisa juga disebabkan oleh Klebsiella, bisa juga disebabkan Enterococcus, Pseudomonas, ataupun Proteus. Meskipun Pseudomonas dan Proteus ini jarang menyebabkan terjadinya ISK, tetapi yang harus kalian seringkali menjadi pertanyaan itu adalah penyebab utama ISK itu adalah Escherichia coli, lebih kurang dari 80% kasus. Nah, ini dia Escherichia coli yang paling banyak, kemudian diikuti oleh Klebsiella dan Mirabilis, kemudian yang lain-lainnya adalah 5%. Nah, ini patogenesis infeksi, ya seperti kalian sudah pelajari. Untuk infeksi-infeksi yang lain tentu sebuah infeksi itu akan terjadi pada host itu apabila memiliki satu kesatuan baik dari organismenya sendiri maupun dari latar belakang hostnya sendiri ataupun dari environment-nya. Jadi organismenya misalnya ya jenis organismenya tadi misalnya Escherichia coli, kemudian kalaupun misalnya jarang misalnya tadi dengan seperti yang Proteus atau Pseudomonas itu, tetapi virulensinya kuat misalnya. Jadi bisa juga menyebabkan terjadinya ISK, kemudian ekspresi dari faktor-faktor dari virulensi tersebut. Misalnya kalau yang host
pasien tadi memang memiliki kelainan anatomi, kemudian faktor kebiasaan, suka buang air kecil ditahan-tahan misalnya, atau suka menggunakan cairan pembersih atau cairan pembilas sehingga flora normalnya jadi sudah terganggu. Nah, jadi itu juga penyakit-penyakit dasarnya, misalnya tadi diabetes, nah juga menyebabkan faktor risiko yang ada pada host. Nah, kalau yang ekologinya tadi itu, misalnya tadi ya karena karena vaginal ekologinya ya tadi kan kita tahu bahwa antara vagina, meatus uretra eksterna dengan sphincter bukan sphincter ya anus kita itu dekat pada wanita itu juga bisa menyebabkan meningkatnya resiko infeksi saluran kemih. Nah, jadi kesatuan antara organisme, host dan environment inilah yang menyebabkan bisa terjadinya infeksi saluran kemih. Jadi kalau kita bicara nih patofisiologi, ya kalau wanita kan tadi karena uretranya pendek ya, karena uretranya pendek, dekat-dekat antara uretra, vagina, kemudian antara anus, nah maka jadi lebih gampang terjadi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Nah kemudian pada wanita hamil kan kantong kencingnya mengendur karena tertekan oleh uterusnya, maka sehingga bakteri juga mudah masuk. Kemudian tentu pada adanya batu ginjal. Nah, kalau pada pria selain karena batu ginjal juga karena tadi ada pembesaran prostat. Nah, prostat yang membesar itu juga bisa menekan kantong kencing sehingga sama dengan wanita hamil kandung kemihnya mengendur sehingga bakteri mudah masuk. Nah, kalau anak-anak itu biasanya karena kelainan kongenital yang tadi kita sebutkan sebagai misalnya contohnya adanya reflux dari vesiko ureter. Nah, ini dia uretra. Nah, kalau kalau pada wanita ini kan pendek ya, pendek. Nah, jadi kemudian makanya gampang untuk terjadi infeksi pada bladder, nah, kemudian mengalami ascending ke ureter dan kemudian ke pyelonefritis terjadi pada ginjal. Nah, sistitis itu kalau sistitis, nah kita bicara simptom ya. Kalau sistitis itu kan seringkali bolak-balik buang air kecil dan rasa panas ketika mengeluarkan atau merasa perih ketika mengeluarkan urin. Jadi keluhan orang sistitis itu biasanya bolak-balik kencing. Jadi bolak-balik kencing, perih saat kencing. Nah, itu keluhannya. Tapi kalau pada pasien-pasien pyelonefritis karena dia bagian atas itu biasanya lebih sistemik. Jadi kalau tadi sistitis itu hanya lokal di bagian bawah saja, biasanya kalau pyelonefritis ini lebih sistemik. Nah, jadi karena sistemik ya demamnya lebih tinggi, kemudian ada keluhan nyeri pinggang, nah kemudian sering juga terjadi mual muntah. Nah pada orang tua, kalau pada orang tua itu sering datang dengan keluhan itu tidak sadar atau pingsan. Jadi atau mungkin pasien itu datang dengan kondisi yang kesadarannya tidak komposmentis atau mungkin delirium. Nah, jadi tidak mengeluhkan nyeri pinggang, tidak mengeluhkan demam, tapi datang dengan delirium misalnya, atau datang dengan pingsan. Nah, itu bisa seringkali pada pasien-pasien yang berusia tua. Jadi, tapi yang harus diingat, kalau pada pasien tua itu jangan disamakan beser pada orang tua itu sebagai ISK. Jadi, kalaupun dia beser, ataupun misalnya dia retensi urin, nah itu jangan dikatakan dulu sebagai ISK sebelum kita dapatkan bukti-bukti tanda-tanda infeksinya, baik apakah itu dia signifikan bakteri urea ataupun tadi yang simptomatik bakteri ureanya tadi. Nah, jadi keluhan beser bisa sebagai gambaran ISK, tetapi tidak selamanya beser itu adalah ISK. Nah, jadi harus pastikan apakah besernya atau retensinya pada usia tua itu benar-benar ISK kah atau hanya karena gangguan fisiologis faktor usia seorang lanjut usia. Nah, itu yang harus kalian pastikan. Nah, jadi
bagaimana mendiagnosis sebuah ISK. Jadi berdasarkan gejalanya tadi ada yang tadi simptomatik, ada yang asimptomatik. Kemudian bedakan lagi apakah itu lower atau upper urinary ISK. Jadi kalau misalnya dia tidak memberi, jadi kalau tidak diperlukan dilakukan urinalisis. Nah, jika seorang wanita yang tidak memiliki resiko, nah kemudian jelas simptomnya, jadi udah jelas simptomatis. Nah, kesan sistitis simptomatisnya, jadi pada dasarnya tidak perlu kita lakukan urinalisis. Nah, jadi pemeriksaan mikroskopis urin, artinya pada pemeriksaan misalnya kan mikroskopis itu biasanya untuk melihat sedimen-sedimen ya, melihat sedimen itu biasanya tidak perlu untuk mendiagnosa sistitis. Nah, karena tadi kan sistitis itu kan keluhannya adalah frekuensi, artinya bolak-balik buang air kecil dan merasa perih pada saat buang air kecil. Nah, pada dasarnya untuk sekedar sistitis saja itu tidak diperlukan pemeriksaan mikroskop urin, atau tidak perlu diperlukan pemeriksaan urinalisis. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu mengalami complicated bakteri urea, nah jadi itu sebaiknya memang kita sudah lakukan kultur bakteri urin. Nah, jadi kultur bakteri urin itu sebaiknya kita lakukan pada semua kasus kecuali tadi yang uncomplicated. Jadi kalau complicated itu kita lakukan. Tapi kalau uncomplicated sistitis, nah tadi yang sederhana tadi pada orang yang sehat tadi, yang hanya ditemukan kemudian ditemukan ISK, nah itu sebaiknya tidak dilakukan pemeriksaan kultur urin, nah atau kultur urin. Nah, tapi kalau tadi dia misalnya wanita hamil, kemudian neutropeni, pasien transplant, artinya mendapat imunosupresan, nah itu memang kita lakukan pemeriksaan kultur urin. Atau sebelumnya kan tentu pemeriksaan urin ya untuk mendiagnosa asimptomatik bakteri urea. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan ya tadi sebelumnya bahwa pada asimptomatik bakteri urea itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan pemberian terapi yang lebih komprehensif pada pasien-pasien yang mengalami kehamilan, mendapat imunosupresan, pasien transplant. Nah, ini dia tadi yang febrile neutropeni. Nah, jadi febrile neutropeni juga sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan kultur urin. Kemudian, nah ini dia. Kalau ada pasien yang memberikan keluhan, jadi simptomatik. Jadi simptomatik bakteri urea, ada pasiennya memberikan keluhan, dilihat apakah dia complicated atau uncomplicated. Nah, kalau misalnya dia uncomplicated sistitis, nah jelas misalnya simptomnya jelas. Nah, kemudian artinya jelas memang ini benar infeksi saluran kemihnya dengan gejala-gejalanya khas. Nah, itu berikan saja antibiotik terapi antibiotik. Nah, tapi kalau misalnya dia yang complicated, nah itu maka perlu kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan kultur urin. Nah, jadi kalau terapinya tentu sebaiknya adalah terapi yang berdasarkan kultur urin. Tetapi kita juga masih sambil menunggu kultur urin, kita sebenarnya masih bisa memberikan terapi empirik. Nah, apa terapi empiriknya nanti kita lihat nanti untuk pada kasus-kasus yang complicated ataupun uncomplicated sambil menunggu hasil dari kultur urin tersebut. Nah, yang perlu diingatkan adalah ketika pengambilan sampel dari urin ini. Nah, jadi ada yang midstream urin,
kemudian ada nanti yang fungsi suprapubik. Nah, jadi yang paling ideal itu adalah fungsi suprapubik. Jadi berapapun nanti yang ditemukan bakteri pada fungsi suprapubik itu dinyatakan sebagai ISK. Nah, hati-hati itu ketika midstream urin. Seringkali itu mengalami kontaminasi ketika midstream urin. Kenapa? Kan midstream urin itu kan pasien disuruh kencing, nggak boleh berhenti terus kencingnya, nah di tengah-tengah itu ditampung. Seringkali pasien mendefinisi di tengahnya itu dia kencing, kemudian berhenti, kencing dia di tengah, kemudian dia nyambung lagi setelah tangannya dilepas, karena takut nanti kan kotor tangannya, karena kalau misalnya kencing terus kemudian diambil di tengah kan tangan kita kan akan kotor. Nah, itu yang seringkali dikhawatirkan pasien sehingga nanti dia kencing, berhenti, ditampungnya, kemudian dilepasnya tangannya, dia kencingnya berhenti, kemudian dikencingkannya lagi. Nah, dia merasa di tengah-tengahnya seperti itu, padahal bukan itu maksud di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah itu pasien kencing terus-menerus tanpa berhenti, tangan kita tangan salah satu tangan itu mengambil sampel urin itu pada saat urin yang di tengah. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang seringkali kesalahan itu adalah tidak langsung melakukan pemeriksaan urin. Jadi seringkali sudah ditampung kencing, kemudian diletakkan sekian lama berjam-jam. Nah, akhirnya nanti muncullah pertumbuhan kuman yang lain karena kontaminan. Nah, jadi itu juga menyebabkan hasilnya yang tidak benar. Nah, jadi harusnya fresh urin. Jadi begitu urin ditampung, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, itu seharusnya yang dilakukan. Nah, ini dia kapan dikatakan bakteri urea signifikan tersebut. Jadi kalau dikatakan signifikan itu kalau dia suprapubik berapapun dikatakan signifikan. Nah, kalau misalnya diambil di midstream urin, tapi urin dalam kantong kencingnya itu sudah lebih dari 4 jam, ketika kita suruh menampungnya itu harus lebih dari 10⁴ atau 10⁵. Nah, jadi kalau misalnya baru minum, artinya tadi sudah kencing sebelumnya, kemudian kapan kencing terakhir kita bilang sama pasiennya, oh baru kira-kira 3 jam yang lalu. Nah, berarti kan urin di dalam kantong kencing yang baru ini kurang dari 4 jam. Maka dikatakan signifikan kalau lebih dari 10⁻3. Nah, kalau misalnya dia pakai kateter, nah pakai kateter kalau misalnya laki-laki 10⁻3 aja, lebih dari 10⁻3 itu udah kita katakan sebagai signifikan. Nah, kalau dia asimptomatik, artinya nggak ada keluhan apapun pada pasien, tapi ditemukan bakteri, maka harus lebih dari 10⁻5. Jadi definisi signifikan bakteri urea itu akan berbeda tergantung dari status klinis ataupun metode samplingnya. Jadi tidak akan sama, hati-hati terjebak pada soal yang akan saya buat nantinya. Tidak akan sama definisi signifikan bakteri urea tersebut. Lihat pada kasus apa dan pada metode sampling apa. Ini dia beberapa kriteria tadi, kapan dikatakan signifikan bakteri urea. Jadi silakan dilihat kondisi-kondisi klinis ataupun metode sampling yang digunakan. Nah, jadi pyelonefritis tadi dia apabila infeksinya atau inflamasinya mengenai parenkim atau pelvis ginjal. Jadi ada yang gejala ringan ataupun gejala berat. Kalau gejala ringan itu biasanya demamnya masih relatif tidak terlalu tinggi dengan rasa nyeri pada sudut costovertebra ataupun bisa juga tanpa adanya nyeri pada sudut costovertebra. Tapi kalau yang derajat berat itu biasanya demamnya tinggi, sampai mual-mual, sampai muntah, sampai ada gangguan kesadaran, kemudian disertai dengan nyeri pinggang. Nah, sama dengan diagnosis sebelumnya, jadi ditemukan tapping pain pada costovertebra angle. Pada labnya yang kita minta itu biasanya kita minta darah rutin, melihat leukositosis,
urin rutin untuk melihat leukosituri, kemudian kita minta kultur urin. Nah, kalau dia asimptomatik itu harus lebih dari 10/5. Nah, terapinya tadi lihat apakah dia uncomplicated ataupun complicated. Nah, kalau dia uncomplicated, kita berikan fluoroquinolone atau sulfatrimetoprim itu secara oral saja 10-14 hari. Nah, jadi kalau pasien-pasiennya kan kalau uncomplicated itu kan tadi pasien-pasien yang sehat kan, pasien-pasien yang sehat, yang masih muda. Nah, jadi karena sakitnya tidak terlalu berat, jadi pasien terlihat cukup sehat, cukup kuat, ya cukup jadi rawat jalan saja. Jadi diberikan terapi oral. Nah, tapi kalau dia hamil, nah baru kita harus agak hati-hati tadi bahwa kita harus memberikan precaution yang khusus. Nah, jadi karena dia memiliki resiko untuk terjadi bayi lahir prematur. Nah, jadi maka kita tidak merekomendasikan pemberian single dose terapi. Jadi terapi yang kita berikan itu adalah nitrofurantoin 75 mg 2 kali sehari 5-7 hari, atau beta laktamase seperti amoxicillin ataupun generasi pertama cephalosporin. Nah, sementara fluoroquinolone itu sebaiknya tidak diberikan karena selama kehamilan karena resiko untuk gangguan pada bayi. Nah, kemudian sementara sulfamethoxazole trimetoprim itu bisa kita berikan pada akhir dari kehamilan atau trimester ketiga. Nah, kalau ini anak-anak ya, kalau anak-anak mungkin pada kasus anak mungkin sudah kalian pelajari nanti di bagian anak. Nah, jadi hampir sama sebenarnya. Jadi kalau anak kalau yang memiliki demam UTI itu sebaiknya dirawat. Nah, kemudian ini beberapa terapi pada anak-anak. Nah, kalau pada diabetes kalau ini juga karena dia tadi complicated. Nah, jadi antibiotik itu harus berdasarkan kultur urin. Nah, karena kan complicated ya, kalau pasien complicated kan tadi kan sarannya adalah dilakukan pemeriksaan kultur urin. Nah, jadi kalau untuk ininya empiriknya bisa kita berikan empirik, tapi yang seidealnya adalah berdasarkan kultur urin. jadi kalau kita lakukan kultur urin, berdasarkan kultur urin tersebutlah kita berikan terapi yang idealnya. Nah, ini dia. Outpatient terapi dari pyelonefritis uncomplicated yang akut yang kita berikan rawat jalan. Jadi bisa kita berikan fluoroquinolone, bisa kita berikan trimetoprim sulfamethoxazole ataupun beta lactam yang oral. Nah, jadi apakah mau kalian berikan ciprofloxacin 500 gram 2 kali sehari selama 7 hari, ataukah kalian berikan levo 750 mg 1 kali 1 hari dalam 5 hari, atau kalian memberikan misalnya misalnya kita berikan pada kasus ini trimetoprim 150 mg atau 800 mg secara oral 2 kali sehari selama 14 hari. Jadi ini beberapa pilihan, bisa kalian lihat kira-kira komen-komennya, apa efek sampingnya bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, kemudian ini juga sama sebenarnya dengan yang tadi, yang sebelumnya, fluoroquinolone, berapa dosisnya, berapa lama, kemudian bagaimana efikasinya, sama tadi trimetoprim juga begitu, kemudian juga beta lactam yang oral. Nah, ini sama ya, jadi tadi terapi empirik saya bilang tadi, jadi seidealnya sebenarnya pasien itu kan mengalami kalau pada pasien-pasien complicated itu kan menjalani pemeriksaan kultur urin. Nah, tetapi sambil menunggu hasil kultur urin, kita masih bisa memberikan terapi empirik. Nah, terapi empiriknya itulah tadi yang kita bilang tadi. Apakah tadi quinolone, apakah trimetoprim sulfamethoxazole atau beta lactamase oral. Nah, ini bisa kalian pilih
ini beberapa oral untuk rawat jalan. Sementara kalau untuk rawat inap, ini bisa kita berikan pilihan-pilihan terapi injeksi seperti yang dilihat pada tabel 366 ini. Nah, kalau unwell pyelonephritis artinya pasien-pasien dengan kondisi yang tidak stabil, itu kita lakukan rawat inap jadi yang kita berikan tadi bisa kalian lihat tadi di slide sebelumnya, memberikan injeksi apa saja. Nah, di sini mungkin kita sebutkan bahwa misalnya kita beri cefuroxim nih secara IV 0,75 sampai 1,5 gram setiap 8 jam. Nah, kemudian bisa juga dengan aminoglikosida misalnya. Jadi ada beberapa terapi seperti yang kalian lihat di slide sebelumnya. Nah, komplikasinya bisa menyebabkan tadi abses ginjal. Jadi ISK yang tidak tertangani bisa menyebabkan terjadinya abses ginjal. Jadi jadi kalau misalnya tadi pertanyaan diagnosa diferensial tadi pada pertama tadi ya termasuk dengan abses ginjal. Nah, selain dengan nefrolitiasis. Jadi bukan batu saluran kemih tapi adalah nefrolitiasis. Jadi pyelonefritis, abses ginjal, nefrolitiasis, itu glomerulonefritis akut. Nah, itu bisa sebagai diagnosa diferensial atau bisa juga sebagai polikistik ginjal. Nah, itu merupakan diagnosa diferensial dari pyelonefritis. Mungkin itu untuk topik pertama. Jadi kita masuk ke topik kedua. Jadi topik kedua ini sebenarnya hampir sama dengan topik dengan topik jadi topik yang kedua ini sebenarnya nanti akan mengulang juga. Beberapa banyak mengulang sih sebenarnya. Oke, ini kasus sama tadi kita inikan dulu sebuah kasus untuk memperjelas ke kita ilustrasi sebuah kasus mengenai ISK bawah ini untuk memperjelas pemahaman kita mengenai ISK bawah. Jadi kalau tadi ISK atas itu pasien sering datang dengan keluhan nyeri pinggang, dengan mual muntah, dengan demam tinggi, artinya keluhan-keluhan sistemik, maka nanti pada ISK bawah ini pasien akan sering datang dengan keluhan buang air kecil sering, tapi nggak puas, ada nyeri, perih. Nah, itu biasanya keluhan-keluhan pada buang air, pada infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, jadi kasus kedua ini itu tentang seorang wanita 55 tahun datang ke poli dengan buang air kecil sering tapi nggak puas. Nah, sebelumnya pasien itu mengeluhkan hal yang sama, kemudian dia sembuh. Nah, pasien memiliki riwayat diabetes selama lebih dari 7 tahun. Jadi dia memiliki komorbid ya, memiliki komorbid bahwa pasien ini memiliki diabetes atau selama 7 tahun. Nah, pada pemeriksaan fisik itu dalam batas normal, masih sadar, tensinya oke, nadinya oke, nafas dan suhu pun oke. Pada pemeriksaan fisik itu yang dijumpai itu hanya nyeri tekan suprapubik. Nah, nyeri tekan suprapubik ini di regio abdomen itu di mana posisinya? Kembali pelajari anatomi, 9 regio abdomen.
Nah, sama tadi pertanyaannya, seharusnya ini sudah bisa kalian jawab, ini diagnosanya apa, kemudian pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk membuktikan ini, kemudian apa pengelolaan yang harus kalian lakukan. Nah, di sini pada kasus ini yang nanti yang akan menjadi titik fokus kita itu adalah apakah pasien ini mengalami reinfeksi kah atau mengalami relapsing infeksi. Jadi pada ISK yang recurrent itu ada dua nanti istilah yang dikenal adalah reinfeksi ataupun relapsing infeksi. Jadi yang mana reinfeksi, yang mana relapsing infeksi. Jadi karena ini ada sebelumnya mengeluhkan hal yang sama, berarti kan recurrent nih. Apakah recurrent reinfeksi ataukah recurrent relapsing infeksi? Nah, jadi itu yang harus kalian menjadi fokus kalian nanti pada pasien-pasien ISK ini juga. Baik, kita mulai saja. Sama tadi sudah kita jelaskan bahwa ada apa definisi ISK. Nah, untuk ISK bagian bawah itu ada sistitis, ada prostatitis, kemudian ada ada uretritis. Jadi, nah ada lagi nanti sebenarnya istilah sindroma uretra akut. Nah, jadi apa itu sindroma uretra akut? Nah, itu sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dengan sistitis. Jadi agak sulit membedakannya. Nah, jadi sering ditemukan itu pada wanita-wanita yang berusia muda, relatif muda. Jadi hampir sama, jadi sering usia muda, kemudian sering gejalanya disuri, urgensi, frekuensi. Nah, tapi biasanya dia tidak memiliki bakteri urea yang signifikan. Jadi disuri, urgensi, frekuensi. Nah, jadi lihat kembali nanti akan istilah-istilahnya yang akan dimunculkan itu adalah istilah-istilah disuri, urgensi, frekuensi, piuri, hematuri, polakisuri, jadi tidak akan ada istilah ininya, tapi kalian akan mengklarifikasi istilah-istilah tersebut. Oke, balik tadi epidemiologi, tadi sudah kita jelaskan bahwa resiko wanita mengalami infeksi saluran kemih itu lebih besar dibandingkan pada laki-laki karena memang jarak antara anus dengan meatus uretra eksterna, kemudian dengan vagina itu dekat-dekat. Jadi yang paling banyak itu biasanya pada usia-usia yang sesudah dia mengalami fase dari seksual aktifnya setelah menikah, kemudian juga meningkat setelah menopause, atau pada usia sekolah atau usia presekolah itu juga sering terjadi pada wanita. Nah, jadi ini dia. Kalau sudah aktif seksualnya, jadi baru misalnya akan lebih banyak masalah UTI-nya, ataupun kalau dia sudah mengalami menopause. Kenapa? Karena dengan berkurangnya estrogen itu akan menyebabkan vagina flora itu berubah. Kemudian kantong kencing atau atau uterusnya itu akan turun. Jadi prolapsus uteri atau prolapsus bladder itu bisa menyebabkan faktor resiko ISK. Nah, ini dia juga kan tadi vagina flora yang berubah akibat kehilangan estrogen itu juga menyebabkan kolonisasi dari bakteri di periuretra. Nah, sementara kalau laki-laki tadi juga seringkali itu setelah pasien itu mengalami BPH setelah berumur 50 tahun ke atas, kemudian lebih sering akibat prostatitis ataupun biasanya karena pemakaian kateter. Jadi pada afebrile lower urinary tract infeksi pada laki-laki, jadi itu ya ini kan sebenarnya hampir sama dengan apa tadi ya uncomplicated yang bakteri urea tadi uncomplicated ISK tadi, jadi cukup diberikan terapi oral. Nah, terapi oral saja. Nah, jadi
sama tadi dengan tadi yang sebelumnya ya, fluoroquinolone tadi, apakah ciprofloxacin ataupun levofloxacin itu diberikan tergantung kalau cipro tadi 5-7 hari misalnya. Nah, jadi kalau misalnya UTI-nya itu akibat dari berhubungan dengan prostat akut, nah itu biasanya itu kita berikan terapi lebih lama 4-6 minggu. Nah, jadi ini harus diikuti dengan nanti profilaksis dosis rendah trimethoprim atau nitrofurantoin. Nah, karena kan karena ini juga termasuk termasuk yang memiliki faktor resikonya. Nah, tapi kalau dia yang kronis itu lebih lama lagi sampai 2-3 bulan. Nah, jadi diberikan lagi nanti profilaksis. Nah, kalau misalnya terbukti bahwa pada pasien itu juga mengalami kalsifikasi di prostatnya. Ini beberapa faktor resiko infeksi saluran kemih bagian bawah. Kalau pada wanita, ini dia riwayat UTI sebelumnya, recurrent, apakah relapsing atau reinfeksi, kemudian riwayat hubungan seksual, riwayat pemakaian KB, riwayat mengalami diabetes, kemudian sudah bolak-balik melahirkan. Jadi beberapa faktor resiko pada wanita. Kemudian kalau pada laki-laki itu misalnya tidak menjalani sunat atau sirkumsisi, kemudian homoseks, pasien yang mengalami kelainan seksual homoseksual, kemudian menderita AIDS, jadi juga sebagai faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah. Sementara kalau pada wanita yang usia tua itu biasanya karena faktor menopause berkurangnya estrogen tadi. Kalau laki-laki biasanya struktur atau pemakaian kateter misalnya. Jadi ini beberapa faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, ini juga sama dengan tadi beberapa faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, sama tidak ada bedanya antara tadi dengan patogenesisnya baik ISK atas maupun ISK bawah, tetap saja tergantung dari bagaimana jenis organismenya, virulensinya, ekspresi dari faktor-faktor organisme tersebut, apakah juga dengan hostnya, faktor kebiasaan, penyakit dasarnya, kemudian faktor genetiknya, kemudian lingkungan yang memfasilitasi. Nah, jadi ini sama ya, patogenesis ISK atas ataupun ISK bawah. Nah, diagnostiknya tadi hampir sama sebenarnya tadi dengan yang atas tadi. Jadi kalau ada pasien yang memiliki keluhan, tadi simptomnya sangat jelas, misalnya ada disuri, frekuensi, pola kisuri, nah itu kita lakukan dipstick test saja atau dengan pemeriksaan dipstick. Jadi akan ditemukan misalnya nanti ada leukosit di urin atau dijumpai nanti nitrit di urin. Nah, jadi nitrit bakteri urea. Nah, jadi kalau misalnya dijumpai ini, maka kita bisa lakukan kultur, kemudian lanjutkan dengan kultur, kemudian sambil menunggu kultur, kita berikan terapi empirik. Nah, terapi empiriknya apa? Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, apakah quinolone, apakah trimethoprim, ataukah beta laktamase yang oral tadi. Nah, kalau nanti hasil kulturnya ternyata hasilnya negatif, nah bisa kita lakukan stop terapi tadi empirik tadi. Maka kita lakukan pemeriksaan gram, pewarnaan gram. Jadi untuk memeriksa bakteri tahan asam. Apakah ini misalnya ini sebenarnya adalah TB.
TB pada ISK. Jadi TB pada ISK itu dia piuria tapi tidak dijumpai pertumbuhan kuman nanti. Maka itu bisa kita curigai sebagai TB pada infeksi TB pada saluran kemih. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 pangkat 5, nah ataupun antara 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 4, maka terapi bisa kita lanjutkan berdasarkan dari hasil kultur urin tersebut. Nah, jadi kalau kultur urinnya sudah ada, ya kita berikan. Nah, ini dan ini, berapa angka-angkanya kan tergantung sih sebenarnya tadi kita berdasarkan metode apa dan klinisnya bagaimana. Nah, jadi berikanlah terapi sesuai dengan kultur urin tersebut. Kemudian, kalau memang tadi ingin mau membuktikan apakah ada komplikasi terhadap dari ISK itu, misalnya kalian mau melihat ada struktur enggak, ada obstruksi enggak, atau sudah ada mengenai misalnya ada batu enggak di situ. Nah, maka bisa kalian minta pemeriksaan radiologi. Kemudian jangan lupa faktor-faktor predisposisinya harus dipastikan. Nah, karena itu menentukan sebenarnya berapa lamanya akan kita berikan. Tadi misalnya kalau dia complicated berapa lama, kalau dia uncomplicated juga berapa lama. Nah, ini prostatitis. Kita bahas dulu sedikit tentang prostatitis. Apa faktor resikonya? Ya trauma, mungkin dehidrasi, kemudian sexual abstinence, jadi nyeri pada perineum, kemudian nyeri pada perut bagian bawah, pada penis, kemudian ada iritasi di kantong kencing, kadang-kadang ditemukan darah di semen, di cairan-cairan yang keluar dari penis tersebut. Nah, apa terapi kalau kita anggap ini misalnya prostatitis, maka kita berikanlah ini trimetropim, sulfametosazol, fluoroquinolone. Nah, dia hampir sama kan dengan tadi di kasus yang infeksi saluran kemih bagian atas tadi. Jadi dengan waktu 4 sampai 6 minggu. Kemudian ini apa nih? Uretritis. Uretritis itu tergantung apakah misalnya kalau disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, maka terapinya adalah azitromisin dan doxycycline. Jadi biasanya sering asimptomatik pada wanita. Nah, jadi tapi bisa juga dengan keluhan disuri, misalnya ada cairan seperti nanah atau pada penyakit pelvic inflammatory ya. Jadi pada pasien-pasien yang datang juga dengan PID, nah itu biasanya juga bisa menyebabkan uretritis. Nah, jadi kalau kultur urin, nah ini terapinya. Kemudian nah, kalau disebabkan oleh gonore gitu juga hampir sama, disuri, adanya discharge, itu pada pasien dengan adanya PID. Nah, lakukan kultur urin. Nah, terapinya ini dia ceftriaxone, cipro, levo, jadi quinolone ya. Kemudian atau cephalosporin. Nah, jadi kata kuncinya kita kalau mengobati gonore jangan lupa juga mengobati chlamydia. Jadi hampir karena mereka ini berkawan-kawan ini biasanya. Nah, jadi pastikan adanya chlamydia kalau waktu kita mengobati gonore karena ini kan penyakit menular seksual ya. Nah, sistitis, nah inflamasi atau infeksi pada kantong kencing biasanya hanya melibatkan permukaan mukosa saja. Kemudian ada tadi ya ceritanya ya uncomplicated, complicated, kemudian ada recurrent. Nah, recurrent tadi yang saya ingatkan apakah relapsing ataukah reinfeksi. Nah, kalau sekarang cerita uncomplicated nih atau simple. Nah, jadi kalau uncomplicated yang simple itu biasanya itu pada usia pasien-pasien yang sehat, nggak hamil, nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak ada nyeri pinggang. Nah, jadi
biasanya karena hubungan seksual saja ya. Nah, jadi mungkin bisa kita berikan bisa kita rekomendasikan pemberian antibiotik profilaksis khususnya setelah melakukan koitus. Jadi setelah koitus atau kita berikan terapi antibiotik pencegahan. Jadi kalau memang gejalanya sangat jelas, nah jadi nggak perlulah dilakukan pemeriksaan kultur. Nah, jadi cukup dipstick urinalisis saja. Jadi nggak perlu sampai urinalisis yang lengkap, cukup dipsticknya saja. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya negatif, ya kalau memang mau sebaiknya ya dikultur. Nah, kalau memang misalnya gejalanya masih terus berlanjut, ya kita kultur juga. Nah, terapinya apa? Nah, hampir sama tadi dengan yang sebelumnya, trimethoprim, sulfamethoxazole, kemudian dengan fluoroquinolone. Nah, ini dia terapinya sama dengan yang sebelumnya, nitrofurantoin, trimethoprim, fosfomycin. Nah, jadi ini dia yang first line-nya, terapi empirik, kemudian ini yang second line-nya. Nah, ini dia terapinya antimikroba uncomplicated. Berapa lamanya, ini dosisnya. Nah, bisa kalian lihat di tabel-tabel ini. Kemudian ini yang complicated. Tadi yang uncomplicated, sekarang yang complicated. Nah, kalau yang complicated tadi kan yang memiliki faktor-faktor resiko penyakit, komorbid, kemudian ada kelainan anatomi. Nah, jadi ini dia perlu kultur urin, bila perlu lakukan pemeriksaan laboratorium tambahan. Nah, terapinya jadi lebih lama, nah kemudian bisa lebih lama ya. Nah, jadi fluoroquinolone jadi waktunya lebih lama tergantung derajat beratnya. Nah, kalau recurrent tadi ada dua, apakah relapsing ataupun reinfeksi. Jadi kalau relapsing biasanya itu mikroorganismenya sama. Jadi itu terjadi biasanya kalau terapinya nggak adekuat. Jadi nggak adekuat, nggak selesai, akhirnya muncul lagi infeksi yang sama. Tapi kalau reinfeksi itu biasanya mikroorganismenya itu berbeda. Jadi kalau relapsing itu sama, kalau reinfeksi mikroorganismenya berbeda. Jadi bedakan ya recurrent ini relapsing dengan reinfeksi. Nah, jadi jadi profilaksis pasien-pasien yang yang sudah bolak-balik mengalami sistitis atau recurrent, jadi kita berikan profilaksis. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya lebih dari 3 kali dalam setahun. Nah, jadi kalau tadi kasus kita itu kan baru 2 kali ya, jadi belum perlulah profilaksis. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 kali dalam setahun, maka kita berikan profilaksis. Nah, profilaksis itu bisa dapat dilanjutkan sampai 6 bulan. Tapi kalau terjadi lagi setelah terapi profilaksis, nah profilaksis itu sampai dilanjutkan sampai 1 tahun. Nah, ini kata kuncinya. Nah, apa yang menjadi pilihan untuk profilaksis? First choice-nya trimethoprim diberikan malam 100 mg atau nitrofurantoin 50-75 mg itu juga di malam hari. Atau second line-nya apa? Nah, ini bisa dilihat. Kemudian selama hamil apa yang diberikan juga bisa dilihat untuk profilaksis dari recurrent UTI. Nah, apa yang kita berikan profilaksis kalau setelah berhubungan seks tadi? Nah, jadi ini dia first choice-nya ini, kemudian second choice-nya ini. Jadi ini beberapa kondisi klinis yang membedakan nanti kapan diberikan profilaksisnya pada wanita yang sudah postcoitus, kapan yang pada recurrent. Nah, kalian lihat ini terapi-terapi dan dosis-dosisnya. Ini dia pencegahan recurrent sistitis, jadi bisa dengan perubahan gaya hidup ataupun misalnya menggunakan bahan-bahan, misalnya nih perubahan gaya hidup tadi, misalnya
waktu lagi ISK ya kurangi dulu frekuensi untuk hubungan seksnya, kemudian ganti metode kontrasepsinya misalnya, kemudian kalau sudah berhubungan seks segera langsung buang air kecil, minum yang banyak, kemudian jangan menahan-nahan kencing, kemudian kalau mencuci sudah buang air kecil itu dari depan ke belakang. Nah, jangan dari belakang ke depan. Nah, kemudian ganti pakaian dalam bolak-balik biar jangan basah. Nah, kemudian cegah menggunakan cairan pembilas, cairan pembersih yang bisa membunuh flora normal. Jadi, nah kalau misalnya pada wanita yang sudah menopause mungkin bisa diberikan topikal estrogen. Nah, jadi ini beberapa cara strategi yang non-medikamentosa untuk mencegah recurrent sistitis. Gimana dasarnya? Silahkan kalian lihat saja komennya. Nah, pada anak-anak ini mungkin bisa dipelajari nanti pada departemen anak divisi nefrologinya, tapi bisa kalian lihat bahwa terapinya hampir sama, cuman pada anak tentu berdasarkan dosis berat badannya ya, berapa miligram per kilogram berat badannya. Ini juga sama ya, kalau kita lihat sulfametropimnya juga. Nah, berdasarkan berat badan. Jadi ini sekedar mempertegas saja bahwa sampel urin itu sebaiknya diambil dengan benar ketika infeksi itu dicurigai. Jadi hati-hati jangan sampai kontaminan yang kita baca, jadi jadi terjadi false positif gara-gara yang kita baca itu adalah kontaminan. Nah, jadi atau kita malah menyebabkan dirinya false negatif karena terlalu lama memeriksanya, sudah rusak dulu sampelnya sehingga tidak bisa kita baca apapun, akhirnya kita bilang itu sebagai negatif. Jadi bisa false positif, bisa false negatif. Terus nggak semua harus kita kultur urin ini, lihat apakah kasusnya complicated atau uncomplicated. Jadi mengingat kultur urin itu sudah harganya mahal, hampir jutaan, hasilnya bisa 5-7 hari. Nah, jadi kalau hanya sistitis ringan, artinya uncomplicated, ya tidak perlulah sampai di kultur urin. Nah, tetapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko untuk memiliki prognosis buruk, artinya complicated, nah perlulah mungkin kita lakukan pemeriksaan kultur urin. Jadi harus rasional dalam pemberian antibiotik. Nah, kemudian ini dia beberapa terapi antimikroba. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini pilihan-pilihannya, quinolone, kemudian cephalosporin. Nah, kemudian ada lagi yang istilahnya kemudian dengan single dose. Jadi single dose ini disenangi karena hanya sekali minum. Nah, jadi ini lebih disenangi, ini biasanya untuk tingkat kepatuhan meskipun dikatakan kurang efektif dibandingkan terapi konvensional. Nah, apa yang diberikan ini dia fosfomisin 3 gram, itu nama dagangnya saat ini yang ada itu monoril, kemudian norfloxacin 800, cipro langsung 5-750, oflo 200 single dose. Nah, jadi kalau tadi kita bicara masih acquired pneumonia atau acquired ISK atau community ISK, maka kita saat ini bicara lagi catheter related ISK. Nah, jadi ini biasanya pada pasien-pasien yang dirawat inap yang menggunakan kateter urin atau menjalani prosedur urologi. Nah, jadi ini juga termasuk complicated nih ya, kalau yang ini biasanya. Nah, jadi kalau misalnya pasien in the following patient group, antibiotik dapat dicegah infeksi komplikasi dengan pemberian kalau pada pasien yang
menjalani transplantasi, kemudian ada diabetik, jadi itu sebaiknya diberikan. Nah, jadi enggak direkomendasikan kalau untuk mengulang kateterisasi, kemudian dalam jangka panjang. Nah, jadi ini alasan-alasan apakah antimikroba itu diberikan atau tidak diberikan pada pasien-pasien yang nosokomial atau catheter related urinary ISK. Jadi ini dia, kalau misalnya karena jamur, berikanlah fluconazole atau misalnya atau topical amphotericin B. Nah, kemudian lepas buka kateternya. Kalau misalnya begitu juga, ini dia intinya sebenarnya kalau karena kateter tentu dilepas kateternya, kemudian diberikan antibiotik atau anti jamur yang sesuai dengan kulturnya. Kemudian apa yang kita lakukan misalnya setelah kita berikan terapi atau follow up apa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau sama sebenarnya kalau dia tadi complicated ya kita lakukan kultur urin. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya sudah normal, artinya gejalanya ringan, kemudian dengan terapi empirik sudah membaik, ya sebenarnya ya kultur urin juga tidak terlalu perlu. Nah, jadi kalau misalnya pemeriksaan ultrasonografi juga misalnya juga tidak terlalu direkomendasikan kalau yang uncomplicated, tapi kalau yang complicated tentu ya diperlukan. Nah, jadi kalau misalnya persisten hematuri, kemudian juga bolak-balik itu juga perlu diperlukan karena bisa saja ini adalah suatu glomerulonefritis, jadi pyelonefritis yang juga sudah glomerulonefritis. Nah, jadi pada pasien-pasien pyelonefritis yang sakitnya berat, demamnya persisten lebih dari 48-72 jam, kemudian setelah diberikan antibiotik kemudian ada dicurigai ada batu, abses, obstruksi, nah itu sebaiknya dilakukan kultur dengan terapi yang lebih intensif. Nah, jadi ini harus mendapat perhatian ya khusus bagi kita. Ini terapi non medikamentosanya. Terapi medika non mentosanya tadi sama seperti yang sebelumnya, banyak minum, kemudian jangan menahan-nahan kencing, kemudian jangan menambah-nambah bahan-bahan kimia atau cairan-cairan pembersih ketika mandi di bathtub, kemudian cegah konstipasi itu supaya jangan menekan kantong kencing. Jadi karena kalau kita usus konstipasi, maka akan terjadilah gangguan juga pada bladder. Kemudian usahakan rutin buang air kecil. Jadi jangan tunggu dulu sak kencing dibirit dulu baru kalian kencing. Tidak, artinya kita sarankan ke pasien bahwa cobalah rutin untuk buang air kecil meskipun tidak terasa kepingin buang air kecil. Jadi setiap 2-3 jam lakukanlah buang air kecil meskipun mungkin tidak terasa buang air kecilnya. Jadi ini cara-cara pencegahan. Nah, jadi ini gambaran perbedaan gambaran antara uncomplicated dengan complicated sistitis ataupun pyelonefritis. Jadi kalau tadi uncomplicated itu dia sehat, kalau complicated itu tadi banyak faktor-faktor komorbidnya. Nah, kemudian dia lebih ringan. Nah, jadi kalau yang complicated itu tentu yang biasa sampai menyebabkan mengancam nyawa. Nah, kalau ini ya cukup dengan urin analisis biasa saja, kultur urin tidak terlalu perlu. Nah, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan kultur urin mungkin tadi. Nah, tapi kalau untuk complicated itu biasanya kita lakukan kultur urin. Nah, jadi terapi empiriknya yang kita bisa berikan itu misalnya first line antibiotiknya misalnya kita berikan 5-14 hari, sementara kalau complicated ini kita bisa berikan mungkin lebih kepada injeksi ya, karena misalnya rawat inap. Nah, jadi kalau
complicated itu agak sulit kita memprediksi respon terapinya kan karena memang faktor komorbidnya banyak. Nah, sementara kalau ini lebih gampang, lebih bisa kita prediksi kira-kira responnya bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ISK atas dan ISK bawah. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi nih? Sekarang 8.49, 8.50, ada 10 menit lagi untuk diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai infeksi saluran kemih, baik atas maupun bawah ini. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anastasia, dok. Saya izin bertanya. Tadi dokter ada mengatakan di awal bahwa sistitis ini biasanya itu unsignifikan bakteriuria ya, dok. Lalu pertanyaan saya, kenapa... Maaf, coba kamu ulang pertanyaannya. Tadi di awal dokter ada mengatakan bahwa sistitis ini biasanya terjadi pada wanita muda dan biasanya unsignifikan bakteriuria. Benar tidak, dok? Sistitis itu biasa pada wanita muda. Dan biasanya unsignifikan bakteriuria. Unsignifikan bakteriuria. Unsignifikan bakteriuria. Iya, di awal tadi saya mendengarnya seperti itu, dok. Oke, itu pertanyaan kamu. Pertanyaannya adalah, kenapa dia unsignifikan padahal infeksinya sendiri di suprapubik, dok? Yang merupakan definisi dari signifikan sendiri. Terima kasih, dok. Gimana? Kenapa dibilang unsignifikan? Padahal infeksinya sendiri di suprapubik, dok. Kalau di definisi signifikan kan kalau ada ditemukan bakteri di suprapubik, itu termasuk langsung signifikan. Mohon, oke, coba kamu pahami apa definisi suprapubik, fungsi suprapubik dengan infeksi di definisi di sistitis. Itu dulu yang harus kamu pahami. Ini sistitis tadi definisi sistitisnya apa tadi? Itu pada mukosa kan, surface mukosa, permukaan mukosa. Iya, dok. Nah, sementara kan tadi kita cerita suprapubik itu di mana? Fungsi kan, fungsi suprapubik. Itu kemana pergi mengambilnya? Apakah fungsi suprapubik itu diambil di permukaan mukosa? Nah, coba dulu kamu pahami pelajaran patologi klinik, bagaimana cara pengambilan sampel urin secara suprapubik tersebut. Nah, kemudian pahami bahwa sistitis tadi itu adalah infeksi atau inflamasi yang terjadi pada kantong kencing yang terjadi di mukosa, di permukaan mukosa. Jadi makanya teriritasi pasien dengan keluhan frekuensi, dengan keluhan pola kisuri, karena yang terjadinya itu adalah, yang sering terjadi itu adalah pasiennya itu, kejadiannya itu terjadi di permukaan mukosanya. Nah, sementara pengambilan sampel urin secara suprapubik itu kemananya diambil? Apakah di permukaannya? Nah, itu coba bedakan dulu itu. Nah, jadi yang tadi yang saya sebutkan itu adalah sindroma uretra akut. Jadi sindroma bukan sistitis. Sindroma uretra akut dengan sistitis itu sebenarnya hampir sering kali sama presentasi klinisnya. Jadi agak susah membedakan antara sindroma uretra akut dengan sistitis. Bedakan mana uretra, bedakan mana sistitis. Nah, jadi mana kantong kencing, mana uretra. Jadi ada istilah sindroma uretra akut, ada istilah sistitis. Nah, keluhan yang tadi sering pasien datang dengan dispuri, urgensi, frekuensi itu akan sama antara sindroma uretra akut dengan sistitis. Tetapi sindroma uretra akut itu seringkali disertai dengan unsignifikan seringkali disertai dengan unsignifikan bakteriuria. Kenapa? Karena dia si uretra, kan uretra tadi ceritanya. Nah,
Meskipun akan sulit kita membedakannya dengan sistitis. Nah, karena kan ceritanya kan sampel urin kan tadi nggak susah membedakan mana uretra dari uretra kah atau dari sistitis dari kantong kencing. Nah, jadi seringkali kita membedakan kalau pasien datang dengan disuri, urgensi, frekuensi, kita lebih sering mengatakan itu sebagai sistitis. Nah, tetapi kalau misalnya nanti di pemeriksaan urinnya atau kultur urinnya nanti dia unsignifikan bakteri urea, maka kita anggap ini sindroma uretra akut. Tapi tidak bisa juga kita bisahkan sindroma uretra akut kalau misalnya tadi klinisnya sangat jelas. Kan tadi kan di algoritma itu dibilang kalau klinisnya sangat jelas, nah kita berikan misalnya terapi empiriknya misalnya masih persisten, nah kita kan tentu bisa lanjutkan lagi nanti dengan pemeriksaan bakteri tahan asam. Apakah sebenarnya pasien ini adalah TB, saluran kemih. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kenapa dia unsignifikan? Padahal kalau kan definisi suprapubik itu kalau berapapun ditemukan bakteri dikatakan signifikan. Nah, makanya saya minta kamu pelajari dulu bagaimana cara pengambilan sampel urin secara fungsi suprapubik. Nah, jadi suprapubik puncture dengan definisi sistitis yang di permukaan mukosa ataupun yang sindroma uretra akut yang lebih sering mengenai meatus uretra eksterna. Nah, jadi di mana posisinya itu yang mungkin yang harus kamu pahami dulu. Nah, itu dia mungkin jawabannya sebelum yang harus kamu pahami dulu. Nah, nanti setelah kamu pahami mengenai fungsi atau suprapubik puncture itu bagaimana pengambilannya, nah baru kita nanti bisa diskusikan kembali di pertemuan berikut. Nah, di pertemuan berikut kan ada pertemuan yang berikut ini kan AKI dan PGK ya. Nah, jadi bisa nanti kita bahas atau misalnya kita bahas nanti di pleno pakar. Nah, bisa kita bahas di situ karena untuk tutorial yang pertama kan tentang pilonefritis kan. Nah, jadi di situ nanti bisa kita bahas untuk jawaban pertanyaan tadi. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Dok. Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Tadi untuk ingin bertanya untuk yang pielonefritis maupun sistitis ataupun uretritis atau prostatitis untuk pasien dengan keadaan imunosupresan dalam jangka waktu panjang, misalnya dia punya sistem lupus eritematosus yang penggunaan steroid jangka panjang ataupun mungkin dia orang dengan HIV/AIDS yang punya keadaan imunosupresi, apakah penanganan atau regimen obat yang digunakan itu tetap sama, Dok? Ya, Oke, terima kasih. Jadi apakah artinya itu kan complicated ya. Jadi kalau pasien-pasien yang complicated kan tadi kan sebenarnya yang imunosupresan itu kan artinya pasien-pasien yang complicated. Nah, jadi kamu kembali lihat di regimen complicated. Jadi apakah dia complicated pielonefritis, apakah dia complicated sistitis. Jadi dia dimasukkan di kategori complicated. Nah, complicated ini sendiri tentu akan dibagi lagi tadi apakah dia mild atau severe. Kalau complicatednya mungkin yang mild ya artinya mungkin tidak perlu belum memerlukan terapi belum memerlukan rawat inap. Tapi kalau yang severe ya tentu dia memerlukan rawat inap sehingga mungkin pilihan apakah injeksi atau oralnya akan berbeda. Tapi pilihan pertanyaan jawabannya ini termasuk complicated. Dengan complicated maka kamu lihat regimen complicated-nya. Jadi jangan lihat regimen uncomplicated, lihat regimen yang complicated. Nah, apakah dia misalnya complicated yang rawat inap atau rawat jalan, artinya kan injeksi atau misalnya oral, nah itu dilihat dari klinisnya. Jadi kalau pasien datang dengan ada kata kunci misalnya datang dengan keadaan yang lemas, kondisinya tidak sadar, nah itu tentu kita masukkan ke yang severe. Tapi kalau tadi kali datang dengan keluhan, datang dengan kompos mentis, hanya dengan ini, tapi
tapi dia punya faktor resiko lupus nephritis, pakai ini. Nah, itu kan berarti complicated tapi yang kategori mild. Nah, jadi mungkin ini masih bisa rawat jalan. Nah, jadi itu perbedaannya. Tapi intinya ini adalah complicated. Karena ini complicated, kamu lihat di regimen complicated, kemudian lihat kondisi klinisnya, apakah ringan atau buruk. Buruk tentu rawat inap, tapi kalau ringan dia rawat jalan. Nah, itu mungkin. Artinya rawat jalan, rawat inap ini kan di oral atau di injeksi. Nah, itu mungkin perbedaannya. Tapi lihat complicated-nya ya, regimen complicated-nya. Kemudian ada lagi? Terima kasih dok. Izin dok. Kalau tadi misalnya dia penggunaan atau steroid use dalam jangka waktu panjang, pada saat pengobatannya, apakah steroidnya kita hentikan dulu sampai pengobatannya selesai atau tetap dilanjutkan saja, dok? Kita tidak membicarakan penyakit penyertanya, kita hanya menganggap bahwa ini complicated atau uncomplicated. Jadi kalau misalnya kamu menunggu dulu dia sembuh, baru kamu stop obatnya, kemudian sambil menunggu sembuh ya, reject dong ginjalnya. Jadi apakah hanya gara-gara ISK-nya kamu mengorbankan ginjalnya yang harganya miliaran? Kan enggak kan? Nah, artinya kita tidak membicarakan underlying disease-nya. Yang kita bicarakan ini adalah complicated, maka kita berikan terapi ini. Nah, tentu saja sebenarnya underlying disease kan juga diobati, tapi kan kita kan di kasus ini itulah kenapa tadi yang complicated ini lebih kompleks pengobatannya, responnya nggak bisa diprediksi. Jadi kalau misalnya tadi kalau di yang uncomplicated kita bisa bilang kasih misalnya fluoroquinolone 5-7 hari, ini bisa sampai 14 hari. Nah, pada complicated ini nggak bisa kita prediksi sebenarnya berapa harinya. Pemberian injeksinya, karena kan bisa saja tiba-tiba nanti kondisinya memburuk karena tadi imunosupresannya tadi. Nah, jadi tentu antibiotiknya sudah perlu berubah. Nah, di situ yang memang yang lebih kan tadi ada perbedaan complicated dan uncomplicated kan, prediksi respon terapinya nggak bisa pada yang complicated. Nah, jadi apakah di stop, kita nggak bicara itunya. Yang kita berikan tetap dia ini complicated, apa regimennya. Cuma memang tidak akan selebih gampang. Nah, dan itulah kenapa yang complicated ini tidaklah menjadi menjadi kompetensi kalian. Kan kompetensinya yang 4 itu kan yang uncomplicated. ISK sebenarnya kalian. Kalau yang complicated ISK kan bukan kompetensinya dokter umum, sudah kompetensinya internis. Jadi kalian kan yang uncomplicated, artinya yang oral. Kalaupun yang complicated kalian misalnya diabetes, tapi kan complicated yang mild ya, yang seperti misalnya pasien diabetes kemudian kena ISK, misalnya pasien batu kena ISK. Nah, itu kan ringan, itu barulah kompetensi kalian. Tapi kalau tadi seperti pasien transplant kena ISK, tentu ini mungkin bukan lagi kompetensi kalian. Nah, itu mungkin untuk yang pasien-pasien complicated, terutama yang penggunaan imunosupresan. Oke, yang lain? Baik, terima kasih dokter. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi mungkin, karena ini sudah pukul 9:02. Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Nama saya Ivana. Dok, tadi saya melihat di slide kalau misalnya ada medication to be taken after intercourse, itu pada wanita diberi disarankan untuk minum jus cranberry, Dok. Nah, itu apa manfaat jus cranberry dan apa yang ada di kandungnya sehingga kita disarankan untuk meminum jus cranberry untuk mencegah ISK, Dok. Nah, itu bisa kamu lihat tadi di komennya. Di dalam komen itu ada itu tadi di situ. Apa tujuan dari pemberian jus cranberry itu? Apanya sebenarnya yang diharapkan? Apakah antiinflamasinya atau antioksidannya yang diharapkan dari situ? Nah, bagaimana mekanismenya bisa menyebabkan ya, bisalah kamu baca kira-kira kalau kira-kira antioksidan, antiinflamasi itu apa peranannya di dalam patogenesis atau patofisiologi dari ISK kan bisa dilihat di situ peranannya.
Nah, jadi apa khususnya bisa dilihat nanti di komen apanya di situ sebagai anti. Tentu yang diharapkan di situ adalah antiinflamasi dan antioksidannya. Tapi bagaimana mekanismenya bisa inilah ya, bisa diakses di internet kira-kira apanya bagaimana mekanisme khususnya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Artinya nggak mesti harus yang sesudah bersenggama atau intercourse saja. Kalau misalnya kalian pun ingin minum jus itu ya juga boleh saja, karena kan intinya apanya kan antioksidan dan antiinflamasinya sebenarnya yang mau diharapkan. Tapi kan ini kan sebagai profilaksis yang misalnya yang sudah bolak-balik recurrent kan. Nah, itu kan sebagai terapi medikamentosa non medikamentosa. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup ini perkuliahan kita ini. Jadi, bedakan istilah-istilah tadi, terminologi tadi, kapan dikatakan signifikan, kapan dikatakan asimptomatik dengan simptomatik, kapan dikatakan complicated dengan uncomplicated, kemudian kapan dikatakan sebagai nosokomial ataupun community community ISK. Nah, kemudian pastikan lagi istilah tadi frekuensi, disuri, polakisuri, urgensi, kemudian piuria. Nah, kemudian pertanyaan saya tadi lagi, kapan dikatakan produksi urin yang cukup, kapan anuri, kapan oliguri, kapan poliuri. Nah, ini istilah-istilah tersebut itu akan menentukan ketika kalian di ujian itu tidak akan dijelaskan secara gamblang, akan menggunakan terminologi seperti itu. Nah, makanya jangan sampai terjebak ketika pemilihan regimen dan berapa lama regimen terapi itu diberikan berdasarkan tadi istilah-istilah tersebut. Nah, itu mungkin yang perlu saya pertegas, bahwa jangan sampai terjebak dengan pilihan-pilihan terapi yang karena memang tadi belum memahami istilah-istilah yang tadi menjadi terminologi istilah yang harus kalian pahami. Nah, bedakan juga tadi upper dan lower tadi, kemudian kata kunci yang khusus-khusus, kalau bagai prostatitis bagaimana, kalau misalnya dia juga mengalami chlamydia, kemudian mengalami gonore, nah apa yang menjadi tanda khas masing-masingnya. Nah, itu mungkin yang menjadi khusus-khusus dari topik ISK atas dan ISK bawah ini. Saya rasa cukup sekian. Nah, terima kasih atas atensi kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita dan buat pasien-pasien kita. Nah, mengingat bahwa ISK ini adalah topik dengan kompetensi 4, artinya bahwa kalian harus bisa menangani pasien-pasien kalian sampai dengan tuntas. Jadi, pelajari kembali topik ini. Nah, karena kita akan ada tutorial kedua nanti, nah kalian akan menjelaskan. Nah, di tutorial kedua itu dan di pleno pakar silahkan bertanya mengenai topik ISK yang masih belum kalian pahami dengan jelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Yo. Terima kasih, Dok.